Ya, biar anget ya. Coba ditanggapi. Halo. Ini di dalam surat Al-Fajr ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ini pribadi nih kayaknya sih. Pribadi. Karena wadkhuli fi ibadi ini masuklah kamu ke dalam golongan ya. Golongan hamba-hambaku. Ini menurut saya. Tapi tadi tentang Pak Adib ya, itu memang kalau disiplin ilmu Ismul A'dham itu memang gitu. Di situ ada tak marbuto ya kan, hitungannya juga berbeda ya, termasuk alif layina, termasuk hamzah, termasuk wawu rosam gitu kan. Itu memang hitungan itu kan kembalinya ke 28 huruf hijaiyah. Nah, termasuk kata jannah ya. Kata jannah menurut saya sudah dialami di dunia gitu. Artinya dalam kita merasa bahagia gitu. Itu termasuk bisa dikategorikan jannah gitu. Karena jannah ini kan berarti kehidupan penuh dengan kenikmatan. Itu Pak Adib. Jadi jannah ya sudah kita rasakan. Walaupun hanya min koma min apa 0,0 di dalam kebahagiaan kita gitu loh. menurut saya Pak Adib. Halo. Ya. Ya Pak Bo. Nah, kalau saya memahaminya, tetap aja kan tanggung jawab pribadi pertama ya. Tetapi nanti arahnya tetap ke komunitas. Makanya kan, iya betul. Karena kayak perintah Iqra kita baka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ini kan tanggung jawab pribadi. Tapi tujuan daripada Iqra ini kan untuk persiapan sholat. Makanya pada Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim itu berdoa, Robbi ja'alni. Ya, nah itu kan pribadi itu, Robbi ja'alni. Sebagai mukimas sholat. Tetapi ujungnya nanti dia tidak diri sendiri. Robbi ja'alni, jadikan aku mukim, penegak sholat, pendiri sholat, as-sholah. Ujungnya nanti dia berharap setelah dirinya itu baru bisa wamin zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Nah di sini satu ayat ini kan jelas nih, antara sholat disinonimkan dengan doa. Oleh hadis dikatakan sholatu hiya doa, ya kan? Jadi ini Nabi Ibrahim kan berharap nih, Robbi ja'alni, setelah tadi menjalankan Iqra kitabaka tadi kan, secara pribadi, maka secara pribadi juga ini mukimus sholat, tetapi orientasinya nanti untuk wamin juriyati. Jadi di sini kalau saya melihatnya tanggung jawab pribadi ada, tanggung jawab secara sosial budaya juga ada gitu. Ya ujungnya nanti ke sana gitu, tanggung jawab sosial budaya, tapi tetap ada tanggung jawab pribadi yang memang tidak bisa terpisah dengan tanggung jawab sosial gitu kan. Menurut Allah ya, menurut Allah. Iya Pak Opo. Makanya kan saya sering pernah lah ditanya sama anak ya, Pak Adit sama Pak Opo ya, Pak, surga itu apa ya Pak ya? Penuh kenikmatan gitu ya. saya ya pakai perumpamaan aja. Nih, kalau surga itu orang yang terkaya di dunia. Kalau neraka orang yang termiskin di dunia. Itu Pak Adit. Karena jawabannya ini kan belum mengalami ya Pak Adit ya. Atau Pak Opo. Hanya di situ bahwa surga adalah bla 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 yang intinya adalah kenikmatan. Tidak ada capek, tidak ada yang kesedihan gitu, kenikmatan. Kalau neraka kan
siksaan gitu. Itu Pak Opo. Tema lain Pak nanti. Ya, maksudnya ini hubungannya dengan kiamat kan. Kalau kiamat kan pasti arahnya nanti pasti di alam barzah dan di alam akhirat. Karena pada saat sangkakala ditiupkan pertama, itu langit dan bumi makhluknya itu mati kan. Itu. Yang kedua ditiupkan lagi. Ini alam barzah atau alam kubur itu kan pada dibangkitkan. Kan gitu. Oke. Gitu. Ya, Jadi silakan. Memang melebar. Ya. Sebagai sebuah siklus ya, harus sebagai sebuah siklus kan selalu kaitannya itu kiamah itu kan dengan yaum ya, yaum. Kalau di ini ya Pak Adib, kalau di video-video ini kan 24 itu kan berimpit. Jam 24.00 dengan jam 00 itu kan berimpit. Nah, disitulah titik di mana akan lahir hari baru dan akan mati hari lama kan begitu. Nah, saya memahami satu yaum termasuk kiamah itu adalah titik itu. Dan titik itu sebetulnya terjadi dalam skala yang sempit maupun besar maupun lebar, besar maupun kecil. Termasuk misalnya dalam hidup kita itu bernafas ya, dari yang namanya 1 detik kan juga 2 pendulumnya ke kiri kanan 1 penuh gitu. Kalau baru 1 ayunan kan belum, baru setengah itu, setengah yaum. Jadi saya memahami kiamat ini tergantung pembicaraan kita, konteksnya mau besar, mau jangka panjang, apa jangka pendek, atau sempit, parsial, atau kondisional, atau holistik umum. Ya ini kan, karena kalau kemudian dikocok ya, kemudian pemahaman kita itu secara umum masih ada nanti kiamat kubro gitu, itu agak susah nanti memang ya. Terus terang saja misalnya untuk aplikasinya ya, Orde Baru itu pada 98 itu kiamat, kemudian ganti. Bahkan kiamat dalam arti politik di Indonesia nanti kan tiap 5 tahun gitu kan. Walaupun kadang-kadang kiamat itu masih berupa misalnya minadzulumat ila dzulumat gitu Jadi hanya yang berubah hanya wajahnya, misalnya revolusi balik nama gitu. Hanya istilahnya, dulu namanya buruh, kemudian jadi karyawan, jadi pekerja, jadi itu kan hanya berubah-berubah yang tidak esensial. Tapi itu terjadi, itu kiamat juga. Kiamat dalam arti kiamat kiamat dangkal lah, kiamat yang karena dangkal biasanya menipu ya, karena hanya kiamat-kiamatan lah. Kiamat kecil lah ya. Kiamat ecek-ecek. Iya, kiamat parsial, kiamat kecil, kiamat ecek-ecek ya. Jadi gini Pak Adib, saya banyak menemukan dari kajian seperti ini kan, paling tidak bahasanya Pak Opo saya kaji gitu loh, nanti tak analisis dalam diri kita, termasuk Pak Adib, termasuk Pak Hendra, Ome, termasuk ini kan semuanya mengandung kayak tadi tuh. Kita pengen barokah ya harus 19, yang tadi Pak Opo katakan 19 apa?
kaitannya angka 19 itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya ada 19 huruf gitu loh. Warna hurufnya ada 10. Kalau tadi dibagi dengan al-ilmu kan ya, itu nilainya 9, kembalinya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu warna hurufnya ada 9, seperti lubang 9 yang ada dalam diri kita. Mata 2, telinga 2, hidung 2, mulut 1, di bawah 2, ada 9. Yang di kepala malah banyak itu, ada berapa itu, ada 7. Yang di bawah 2 gitu loh. Itu. Andai kata tidak ada lubang, Pak Adib mungkin nggak mau nikah gitu loh. Kan gitu. Nah, itulah apa ya? Jadi rimbun sebetulnya otak dibandingkan apa ya, tentang berdebat ya kayak fikih itu kan banyak ya. Sebetulnya kalau dilihat itu ya betapa luasnya Al-Quran dan Al-Hadith, ilmu dari Allah itu sangat luas melalui Rasulullah sebagai babullah, sebagai pintu Allah. Itu Adit. Apa? Ya, mungkin gimana, masih mau lanjut atau closing aja ini? Jam berapa ini? Closing terus ngobrol sebentar terus. Ya, mungkin closing dulu aja ya. Sebelum closing atau closing juga dari saya nggak apa-apa ya. Oh iya, ya. Silakan. Saya cuman mau kait-kaitkan aja dengan apa yang saya pelajari tentang numerik gitu. Kebetulan ya tahun Hijriah saat ini itu kan memasuki 1444 ya. Ya kan? 1444. Nah, ini bagi saya menarik karena pakai parameter 19 ini kebetulan ini utuh ini dibagi 19. 1444. Dan biasanya kalau sebuah bilangan itu habis dibagi 19 itu seperti halnya huruf-huruf yang menyusun kata Bismillahirrahmanirrahim itu mesti penting, itu mesti ada apa-apanya, mesti ada isyarat. Ya itu saja closing dari saya, ngotak-atik kiamat itu. Isyaratnya kalau hitungan ya kalau hitungan al-qiyamah saya hitung itu dengan abjadun tadi 186. Kalau mau dibagi 19 harus tambah 5 itu. Harus ditambah 4, harus tambah 4. Ya saya kira itu closing dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya berterima kasih sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa, memperluas wawasan juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Hendra, closing. Ya, Mas Sain, Ya. Saya mau nanya sebenarnya tadi. Yang singgung terkaitan dengan kiamat ini kan ada 2 surat. Ini kalau dilihat dalam surat Al-Qiyamah dan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ini pemahaman tafsir yang ada nih. Mungkin tadi tidak ada yang menyinggung-nyinggung itu. Kenapa tidak ada ya? Padahal di Al-Quran ada, dan tafsirnya jelas tuh hari kiamat itu. Al-Qari'ah pemahamannya hari kiamat. Kalau kiamah ya bersinggungan ketika Allah bersumpah gitu kan.
bersumpah pada hari pada yaum kiamah hari ini. Jadi bagaimana nih kaitannya dengan Al-Qari'ah ini? Apakah ini memang dipahami ini kiamat atau bagaimana? Jadi artinya kalau dilihat ini pengertiannya hari kiamat, Al-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Dan ini pertanyaan kan ketika malaikat menyampaikan melalui Allah menyampaikan melalui malaikat pada Rasul, dan ini bentuk pertanyaan, jujur yang bertanya lebih tahu ya para malaikat itu sendiri. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini kan kita merujuk ke Al-Qur'an nih, kalau bahasa yang tafsir yang ada aja dulu. Tapi bagaimana mengembangkan bahasanya ini saya belum dapat nih deh. Maka adapun orang yang berat timbangan, nah korelasinya berat timbangan pada masa itu, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah ini ketika timbang dia muas, senang gitu kan. Nah, memuaskan, jadi seolah diartikan senang, puas dia di masa itu. Dan adapun orang yang ringan timbangnya kebaikannya, maka dia dalam bentuk neraka, hidup dalam keadaan bagaikan api yang saling membakar, kehidupan narun hamiyah. Jadi bagaikan api yang saling membakar, istilahnya memanas-manaskan lah istilahnya. Kalau orang terbakar itu kan ya hangus lah hasilnya kan. Nah ini bicara kiamah ini menurut Al-Qari'ah gimana nih? Apakah memang seperti laron? Apakah gunung tuh dihambur-hamburin? Tapi itu Bang Indra, itu bukankah itu istilah yang tersendiri? Kalau kiamah dengan itu, ini kan bicara pemahaman kiamah dari tafsir Al-Qari'ah dapat kita ada yang menyinggung juga. Ya ini hanya menyinggung masalah kiamah dan kiamat Al-Qari'ah. Jadi pemahaman kita apakah yang tadi kan bicaranya kan kiamat kan? Iya. Dengan kiamat. Nah, tadi kalau larinya ke kiamah, itu lain lagi. Kalau kiamat, nah bicaranya kemana kan gitu. Nah ini ada dua pemahaman. Kalau kiamah kan ketika Allah itu tidak sulit bagi Allah mengumpulkan seluruh tulang belulang itu, jari jemari tersusun kembali seperti wujud manusia yang ada saat ini. Jadi wujudnya pada hari kiamat itu ya manusia, yaitu dianggap kebangkitan. Nah ini pemahaman kiamat kan kiamat Al-Qari'ah. Nah ini yang belum dapat. Apakah memang teman-teman memahamkan Al-Qari'ah ini kiamat? Nah ini ibaratnya ya sama-sama belajar ya. Saya juga artinya sama mengkaji, mungkin ada yang tahu apakah memang seperti laron yang berterbangan atau gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Apa sih bentuknya gunung-gunung yang dihamburkan? Apakah manusia memang seperti laron? Nah, ini kan ada penjelasan Al-Qur'an sendiri. Kita kan bicara Al-Qur'an. Istilahnya baru bicaranya Al-Qur'an. Kalau bicara ngalur ngidul ke yang lain ya enggak tentu arah jadinya kan. Ini asik juga. Halo. Seperti laron. Itu secara umum kayaknya ya, Pak Hera ya. Kalau kiamat. itu secara umum itu. Kita kiamat, bicara kiamat. Iya, secara umum berarti kan itu bahasanya yang kita pahami secara umum itu. Nah, kita lihat Al-Qur'an Al-Qari'ah itu. Ini kan ada rentetan ayatnya, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kan kita bicara Al-Qur'an ayat bil ayat menjelaskan satu, menafsirkan kiamat itu berarti dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya. Nah, kenapa enggak ini yang kita kupas? Maksud saya seperti itu. Jadi pemahaman berikutnya itu apa? Mungkin Ome bahasanya gitu, mungkin terguncang jiwanya atau terguncang badannya atau hatinya kan gitu. Padahal memang kiamat itu bentuknya teknologi. Ini kalau saya lihat lagi kan, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Nah, kita lihat laron lagi. Laron itu tumbuhnya pada waktu dari batang kan pohon, terbang kemana menemui cahaya gitu kan. Dari cahaya itu ya seperti air lah. Kilauan-kilauan dia suka seperti cahaya yang berkedip-kedip kilo-kiloan itu. Laron dia berterbangan.
apakah manusia memang memiliki teknologi bisa berterbang kemana-mana mencari cahaya pada saat itu? Dan kemudian gunung-gunung yang bagaikan bulu dihamburkan, gunung ini yang terbentuk begitu kokohnya, kok bisa hancur berhamburan? Berarti apakah gunung kebatilan yang hancur pada saat itu yang membangun kehidupan piramida, sistem piramida, sehingga begitu kokohnya kehidupan batil itu dibangun dalam masa yang sebelumnya, hancur pada saat tegaknya dinul Islam. Nah, begitukah gambarannya? Pada saat itu berada kehidupannya begitu memuaskan. Nah, ketika kehancuran gunung berhamburan, ketegaknya kebatilan yang begitu kokoh hancur. Nah, manusia yang ketika dinul Islam itu hidupnya senang gitu loh. Bagaimana perasaan kita itu kalau dalam kehidupan jannah, lebih senang saya lapar daripada orang lain lapar. Jadi menggambarkan sebegini, lebih senang saya memberikan uang kepada orang lain yang lapar, biarlah saya lapar. Nah, begitulah model kehidupan itu. Apakah kehidupan jannah yang kita bangun di masa itu nanti seperti itu? Nah, begitunya saling menghamburkan kasih sayang dan menghamburkan kehidupan kebaikan yang saling bersinergi. Nah, mungkin begini Pak Hendra ya, ini tentang Al-Qari'ah ya. Ini kalau saya sih pemikiran yang tentunya tidak lepas dari Al-Qari'ah ya kan. Ini yang timbangannya berat itu yang nggak goncang gitu, tentang kebaikannya gitu. Nah, ini yang timbangannya ringan, ini yang dikategorikan itu goncang seperti dihantam oleh gunung yang sangat besar. Artinya kalau Al-Qari'ah ini ya jasmani, nafsani dan ruhani itu yang goncang bagi yang tidak bagi yang tidak mengakui tentang artinya yang tidak bersahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tentunya yang tidak punya pembenteng itu. Gitu Pak Hendra, pendapat saya sih. Mungkin Bang Indra, mungkin nanti besok kita lanjutkan aja ke pembahasan kiamat seri 2 gitu aja ya. Baik. Ya. Kayak sinetron. Ini saya memancing aja nih. Ini kan bagus ini Pak Hendra. Seri keduanya berikutnya lah kita kupas. Menarik. Sebenarnya memang membahas ini sebenarnya kan memang belum eranya, belum masanya. Tapi memang saya berharap topik yang paling utama sebenarnya memang kita harus merujuk dulu. Ya ini saya memancing ini, tapi mengembalikan kembali bagaimana keimanan itu, ayat apa yang berhubungan dengan keimanan. Jadi keimanan ini saja sebenarnya sudah berat kita membahasnya. Tapi ya sudah, kalau kita mau kupas keseluruhannya emang ya maunya seperti itu ya. Tapi sesuai dengan surat Al-Baqarah itu kan tahapannya itu tadi itu. Masalah keimanan dulu. Jadi kita tidak ragu dengan Al-Quran sebagai keterangan. Nah itu dulu keyakinan kita ini dengan Al-Quran, kemudian kemantapan keimanan itu apa saja sih yang menggambarkan orang beriman itu. Nah ini kan perlu sebenarnya dipilah mana yang mukmin, mana yang muslim, mana yang mutakin. Jadi gambaran itu supaya satu irama kita. Maksudnya kadang-kadang kalau kita diskusi dua sudut pandang yang berbeda, ini hasilnya simpulannya tidak ketemu, dia itu yang perlu kita ini. Jadi jangan sampai kita membicarakan Al-Quran tapi tidak ada endingnya gitu. Nah, berbeda tapi ada kesimpulan ya Pak Hendra. Perlu ada kesimpulan sehingga memang rujukannya tetap kita kepada Al-Quran tadi. Oh, di Al-Quran menggambarkan. Jadi
Jadi jangan sampai kita ngambang. Nah, ini kita kan perlu nih saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Antara yang lain menjelaskan, kemudian memberikan peringatan atau memberikan nasihat lah. Mungkin saya perlu nasihat dari Pak Adib. Nah, mungkin kalau saya lebih lagi, saya menasihati juga. Jadi inilah nilai-nilai Al-Quran sebenarnya. Kita, nah, itu yang mungkin saya pahamkan. Terima kasih Bang Ain. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju tuh. Apa ada lanjutan drama ini apa? Sinetronnya Al-Qiyamah ini. Al-Qiyamah. Karena apa? Iya, karena menarik. Tapi ini kan panasnya apa? Maksudnya dinamikanya kan malah justru setelah malam ya, apa? Karena awalnya malah nggak kita bahas Qiyamah ini, malah membahas yang lain kan tadi. Ya nggak apa-apa lah. Pada kesempatan lain. Iya. Di waktu-waktu makom-makom mustajab memang sih Pak Adi. Iya. Soalnya juga saya terpancing dengan pancingannya Bang Indra itu apa tadi yang Al-Qari'ah ya. Karena nanti apa secara umum gambaran tentang hari kiamat itu banyak apa padanannya yang secara umum ya, misalnya termasuk di dalam surat Al-Fatihah itu banyak yang menerjemahkan apa Maliki Yaumiddin itu hari pembalasan ya, itu hari kiamat itu. Maliki Yaumiddin apa yang menguasai kan begitu terjemahnya Departemen Agama itu. Termasuk apa Al-Qari'ah misalnya dipahami Al-Qiyamah, padahal secara peristilahan kan memang beda ya. Walaupun nanti mungkin ya bisa Adib, kita apa ya. Jadi Pak Adib, sebenarnya itulah ilmu Al-Quran tadi. Pak Adib sampaikan tadi, kita lihat di Al-Fatihah. Sebenarnya Al-Qari'ah ini korelasinya Al-Fatihah. Jadi setiap ayat yang kita kupas di ayat panjang sebagai ayat mutasabih, lihat ke Muqaddah. Surat Muqaddah itu Al-Fatihah, Pak. Kalau Al-Qari'ah kita bicara berarti di ayat tadi, Maliki Yaumiddin. Jadi korelasinya Al-Qari'ah tadi, kita lihat, oh ya ternyata di Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Kesinambungan ya, Pak Hendra ya. Begitu. Jadi bicara ya memang betul. Cuman ada kasus-kasus seperti ini loh, misalnya di Al-Qari'ah kan ada apa? Tadi diceritakan tentang apa? Jibal ya, tentang gunung yang apa berhamburan. Sebetulnya di surat Al-Hasyr itu nggak usah nunggu kiamat, itu walau lau anjalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu. Itu bisa hancur-hancuran itu kalau benar-benar Al-Qur'an ya. Jadi apa? Kenapa harus dikaitkan dengan kiamat misalnya apa hancurnya gunung? Kalau di dalam surat Al-Hasyr itu memang Al-Qur'an ini kalau ketemu gunung akan hancur. Nah, yang perlu kita bicarakan, dan itu kan nggak usah nunggu kiamat gitu. Ya itulah hebatnya Al-Quran Pak Adib nanti. Iya, makanya nanti ini jilid 2, jilid 3-nya nantilah. Mudah-mudahan Mas Ain Iya, iya. Mudah-mudahan. Mungkin closing dari Ustadz Harjoko ini sekalian ini closing. Kalian buat penutup. Ya udah. Buat netizen ya, kalau itu manfaat ya diambil, kalau yang nggak manfaat ya nggak usah diambil gitu. Tapi kita sebagai hamba Allah yang tentunya melalui yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan kepada baginda Rasul ini, ya memang kita harus yakin sebagai umat Muslim, jangan goyah gitu. Dengan birhatihin karirin tatlihin turunin mazalin. Untuk kawan-kawan
yang di sini mudah-mudahan sukses selalu atau sukses segala hasil maksud. Dan hidayah selalu berkucuran kepada kita dan kepada keluarga kita, juga yang di luar sini ya, di netizen. Saya barangkali kawan-kawan yang di sini ada tutur atau bahasa yang tidak berkenan di channel Peta Islam, mohon maaf, dan jangan lupa like, share, dan komen. Saya akhiri. Allahul Hakim alladzi ila surati mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Umay mau closing nggak, Bang Umay? Enggak, udah. Bang Maulana ini. Halo, Bang Maulana. Mikrofonnya, Bang Maulana. Mic-nya. Ya, Silakan. udah ya. Silakan. Halo. Ya, silakan. Ya. Kalau saya pribadi sih kembali ke mawasdirian hidup saya ini, bagaimana membangkitkan jiwa dengan ilmu ini untuk iman gitu ya. Melihat kepada surat Mudatsir untuk membersihkan tanggapan-tanggapan yang lama, kejaliman-kejaliman terhadap diri, dolam tu nafsi, dulman kasiran kabiran. Kemudian supaya pandir, karena kan dari koma yakumu kiaman tadi ya, untuk membangun diri, memperingatkan diri tentang berbagai kejaliman-kejaliman terhadap diri pribadi ini untuk menuju kehidupan yang hak gitu ya. Kemudian warobaka fakabir, dengan ajaran Allah pembimbing kehidupan supaya membina diri saya pribadi ini menjadi satu tanggapan pakabir gitu ya, yang demikian agung, memberikan satu tanggapan menurut ajaran Allah. Tentu saja seperti yang Bang Opo lanjutkan tadi pada sholat, as-sholatu imaduddin ya, yang pancang din penegakan, paman akomaha, siapa yang menegakkan salat itu adalah akomadin, menegakkan din, akan koma juga itu, akoma yakumu ya, kiaman itu. Paman tarokaha ya otomatis ya meruntuhkan dinnya gitu. Demikian dari saya kiranya. Keperluan diri saya akan ilmu tentang salat itulah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Maulana. Terakhir Bang Opo. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya closingnya tetap dimulai dari pertama kali perintah daripada yang sama dengan akar kata kiamat ya kumilail tadi. Kumilail karena Al-Quran itu inna hajal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Karena dia Al-Quran ini mengarah aqwam, maka kumilail supaya bisa sholatnya itu ditegakkan. Karena nggak bisa kumilail untuk rotilil Quran tartilak. Ya, maksudnya nggak bisa menegakkan sholat kalau tanpa dimulai dengan kumilail dalam rangka warotilil Quran tartilak, nggak bisa sholat ditegakkan. Nah, setelah itu ditegakkan, maka konteks sholat ini nanti dakwah. Nah, dakwah ini sebagai sebuah pelita, kalau dikaitkan dengan Al-Qari'ah, itu yang membuat manusia-manusia yang tadinya manusia laron itu kan manusia rayap aslinya. Laron itu berasal dari rayap kan. Rayap itu adalah orang-orang yang menggerogoti dari dalam sebuah sistem kehidupan kan itu. Nah, ketika ada cahaya tadi itu, pada saatnya nanti dia akan menubrukkan dirinya ke cahaya itu. Bukan dalam rangka cahaya itu untuk meneranginya, tapi dalam rangka dia akan bunuh diri itu. Larun-larun kalau mendekati cahaya dia tabrakkan, dia kan mati itu, akan dimakan cicak segala macam kan. Jadi pada saatnya nanti seperti itu. Tapi untuk menjadi sebuah dakwah ini untuk menerangi sebagai pelita-pelita dibutuhkan bukan sosok ya, pribadi-pribadi yang nantinya bergabung ke dalam warutalna ya, menjadi dari warutilil Quran menjadi secara bersama-sama untuk menegakkan
ya menegakkan malam, bangun malam, menegakkan kesadaran, sehingga harapan tadi itu bisa ditegakkan dan sekaligus memutuskan harapan selainnya. Wa tabattal ilahi tabdila, kan itu. Sebenarnya kuncinya di sana. Kalau arahnya sampai apa yang terjadi di masa depan kan udah kayak apa ya, futurologi itu, ilmu tentang masa depan itu kita prediksi ya bakal ke sana juga itu Al-Qari'ah tadi. Tapi sebenarnya proses itu kan sudah berjalan sebenarnya. Al-Qari'ah itu dari waktu ke waktu dia ada guncangan-guncangan itu kan sudah berjalan itu. Nah, itu minggu depan lah itu kan. Untuk sementara itu aja lah. Yang intinya ratil dan sholat tadi dalam rangka ini doa kita, yaitu revolusi diri. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kan masih ada kaitan dengan kiamat itu. Dalam rangka merombak, merevolusi diri dan wali walidayah dan walil mu'minina pada yauma yakumul hisab. Jadi ada al-hisab di sana, ada yakumul hisab di sana. Dalam rangka Kebangkitan numerik. betul, Pak. Jadi selama ini kan numerik disalahgunakan, Pak. Numerik itu sekarang teknologi digital ini kan teknologi numerik ini. Tapi banyak yang menyalahgunakan, maka kita mau kembalikan kedudukan era digital ini menjadi era numerik Quran. Al-hisab itu numerik Quran itu. Dalam rangka untuk menghisab diri. Muhasabah. Muhasabah, iya. Dalam rangka ya istighfar. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Era Introspeksi. Era menegakkan numerik Quran, matematika Quran, kan itu, Pak, matematika Allah ini. Ya demikian saja. Itu masih ada kaitannya dengan Al-Qari'ah tadi, yang mizan wajan tadi, apa itu? Al-Qari'ah itu. Masih ada kaitan itu nanti itu. Ya kan? Sakulat mawazin ya kan itu. Ya, nanti lain kali. Lain kali. Panjang itu kalau dibahas. Lain kali. Ya. Saya akhiri demikian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini dengan tema kiamah ya. Tapi jangan mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lanjut lagi ke seri 2 seperti itu. Baiklah, saya selaku host apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.